Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Walaupun kita belajar di rumah, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menyerap apa yang disampaikan dalam video ini, sehingga kalian bisa menerapkannya dalam keseharian. Oke, kita akan bahas sekarang adalah tentang geometri ruang. Lebih khusus nanti kedepannya adalah belajar tentang jarak, titik, garis, dan bidang. Nah, sebelum ke sana kita akan coba berikan sedikit pemahaman tentang apa itu titik, apa itu garis, kalau memang bisa kita coba definisikan. Sebenarnya titik itu tidak bisa kita definisikan apa. Jadi titik itu biasanya dinyatakan dengan sebuah noktah, atau kata lain noktah. Titik tidak bisa kita definisikan. Penamaan sebuah titik biasanya dengan menggunakan huruf besar, titik A, titik B, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, garis. Nah, garis itu juga tidak bisa kita katakan bahwa garis dalam geometri ruang itu tidak memiliki ukuran yang pasti. Tetapi yang pasti itu ruas garis. Ruas garis itu menghubungkan dua titik, misalkan titik A dengan titik B dihubungkan. Nah, itu namanya ruas garis. Nah, kalau ruas garis bisa kita ukur sekian. Tapi kalau garis di dalam matematika, dalam hal ini geometri ruang, ukurannya tak terhingga, sehingga garis tidak bisa didefinisikan secara pasti. Tapi bisa juga ada yang mengatakan garis adalah kumpulan titik-titik, atau garis dapat dibentuk melalui dua buah titik. Nah, itu kalau garis dapat dilukis melalui dua buah titik, ya. Tapi mengenai garis itu sendiri tidak bisa didefinisikan secara pasti. Tapi nanti akan ada beberapa teorema tentang garis, ya. Garis yang sejajar, garis yang berpotongan, garis yang bersilangan, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah bidang. Nah, bidang pun kita tidak bisa mendefinisikan secara pasti bahwa bidang itu apa, gitu kan. Yang jelas bidang bisa dibentuk dari minimal 3 titik, kan. Bidang itu minimal 3 titik. Bidang itu bisa dibentuk oleh titik dan garis. Jadi misalkan ada sebuah garis, ada sebuah titik. Misalkan titiknya sembarang di luar garis. Nah, itu juga bisa kita buat bidangnya. Ini misalkan garis G dan titik. Nah, ini bisa dibuat bidangnya. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa bidang adalah dibuat dari titik dan garis, atau bidang adalah tidak bisa didefinisikan secara demikian. Tapi boleh saja kita mengatakan bahwa sebuah bidang dapat dibuat melalui sebuah garis dan sebuah titik di luar garis. Sebuah bidang dapat dibuat melalui dua buah garis yang sejajar. Sebuah bidang dapat dibuat melalui dua garis yang berpotongan, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kita mulai ke kedudukan. Kedudukan titik. Titik dengan titik ada yang dikatakan berimpit, artinya berarti sama. Titik A dan titik B ada di situ. Titik yang tidak berimpit berarti dia berjarak. A dan B tidak berimpit berarti A dan B berjarak, ya. A dan B berjarak. Kemudian kedudukan titik dengan garis. Kedudukan titik dengan garis ada dua kemungkinan. Titik pada garis atau terletak, ya. Titik terletak pada garis, atau titik dilalui garis, atau garis melalui sebuah titik, dan seterusnya. Yang kedua adalah titik di luar garis. Titik di luar garis tentu dia tidak sama dengan yang terletak atau pada.
Berarti titik dengan garis kalau dia di luar berarti dia berjarak. Ada jaraknya berarti dia di luar. Kemudian titik dengan bidang. Titik dengan bidang juga ada dua. Titik pada bidang berarti titiknya ada di bidang. Maka titik itu sebagai pembentuk bidang. Gitu ya. Kemudian titik di luar bidang. Titik di luar bidang berarti titiknya berjarak. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kemudian kedudukan garis. Garis dengan garis berimpit. Nah, berarti garisnya sama di situ. Ukurannya bisa aja ruas garis AB terletak pada garis G. Nah, itu berarti yang terletaknya itu dua titik. Berarti kan B ada pada garis. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa garis AB, nah, bisa aja kita sebutkan bahwa garis AB, penamaannya ya, garis AB itu bisa kita katakan sebagai garis G misalkan, gitu ya. Kemudian garis yang sejajar. Nah, kalau sejajar berarti dia berjarak. Sejajar berarti dia berjarak. Kemudian garis yang bersilangan. Nah, bersilangan juga berjarak. Garis berpotongan berarti dia tidak berjarak. Kalau garis berpotongan cirinya dia memiliki satu titik potong, atau istilah kata lainnya adalah memiliki titik sekutu. Jadi G dengan H berpotongan di A. Nah, A itu sebagai titik sekutu. Sekutu artinya dia ada di garis yang pertama dan ada di garis yang kedua. Nah, itu titik potong. Kalau garis bersilangan berarti dia berjarak. Jadi ibaratnya kalau misalkan ini ada dua garis, ini dua garis ya. Ini garis itu berimpit. Ini sejajar. Ini berpotongan, ini bersilangan, ya. Berimpit, sejajar, kan? Berpotongan, bersilangan. Jadi kalau berimpit berarti semua titik yang ada di dua garis ini sama. Itu namanya berimpit. Tapi kalau tidak ada satupun titik yang sama, itu namanya sejajar atau bersilangan. Kalau berpotongan ya, ini berpotongan berarti dia memiliki satu titik potong. Kalau dia tidak memiliki satupun, itu bersilangan atau sejajar, ya. Sejajar berarti tanpa diteruskan kemanapun garis itu, seperti yang tadi katakan, garis itu tidak mempunyai ukuran, diperpanjang dua-duanya tidak pernah ketemu. Seperti hanya rel kereta. Rel kereta itu kalau dia di tempat yang lurus, bukan di tempat yang untuk bisa belok, itu dia tidak pernah berpotongan. Kalau berpotongan ya keretanya nanti jungkel atau mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu kalau berpotongan, ya, nah, berarti ada satu titik sekutu. Oke, jadi berimpit kalau ditarik ada jarak berarti dia sejajar. Berpotongan kalau ditarik dia ada jarak berarti namanya bersilangan. Gitu ya. Nah, berikutnya kedudukan garis dengan bidang. Jadi garis terletak pada bidang berarti dia berimpit. Berarti minimal ada dua titik sekutu. Garis dengan bidang berarti garis itu terletak pada bidang. Karena tadi seperti yang saya katakan, melalui dua buah titik kita bisa melukis sebuah garis. Jadi syarat sebuah garis itu terletak pada bidang, minimal kalian tunjukkan dua titik sekutu, maka kita katakan bahwa dia berimpit atau dia ada pada bidang. Jadi kalau misalkan ini misalkan ada sebuah titik, katakanlah titik A, kemudian ini juga ada titik lain, katakanlah titik B ya. Nah, berarti dia berimpit. Nah, jadi AB ada garis H, AB ada di bidang W. Nah, itu berarti namanya garis itu berimpit. Kalau garis itu diteruskan, bidang itu diperluas sampai tidak pernah ketemu, berarti bidang itu dengan garis itu adalah sejajar.
Karena kalau dia tidak sejajar, suatu saat dia ketemu punya satu, itu namanya menembus. Ya, jadi kalau dia punya satu titik, itu namanya menembus. Jadi kalau minimal 2 titik berarti berimpit. Kalau hanya satu titik namanya menembus. Tidak punya satu titik pun namanya sejajar. Jadi garis itu diperpanjang kemanapun, bidang itu diperluas sebagaimana luasnya, tidak pernah ketemu, nah itu berarti namanya sejajar. Gitu ya. Sejajar. Jadi antara bidang dengan garis itu sejajar. Berikutnya kedudukan bidang dengan bidang. Bidang dengan bidang berimpit. Kalau dia berimpit berarti minimal 3 titik ada dalam satu bidang, ada dalam bidang yang sama atau bidang yang berbeda, itu namanya berarti berimpit. Jadi kalau misalkan ingin menunjukkan bahwa garis itu bidang itu berimpit, kalian cukup tunjukkan aja 3 titik. Ya. Jadi cukup kalian tunjukkan 3 titik, maka kita sudah bisa simpulkan bahwa dia sebidang. Jadi titik A katakanlah, titik B, titik D misalkan. ABD ada di bidang W, ABD ada di bidang V, itu artinya berimpit. Berarti kalau garis tadi 2 titik, kalau bidang 3 titik. Nah, kemudian bidang yang sejajar, berarti bidang itu diperluas kemanapun dia tidak pernah ketemu, itu berarti sejajar. Kalau memiliki 2 titik, itu namanya beririsan atau berpotongan. Jadi kalau 2 buah bidang dikatakan berpotongan, berarti minimal punya 2 titik, ya, memiliki satu garis yang sama antara bidang pertama dengan bidang kedua. Istilahnya adalah garis kutu. Kalau misalkan 2 buah bidang dikatakan berpotongan, berarti memiliki sebuah garis sekutu atau garis yang sama di bidang pertama dengan di bidang yang kedua. Nah, kita ambil contoh misalkan dalam bangun ruang ini. Nah, di sini misalkan pada kubus ABCDPH sebutkanlah 3 macam rusuk-rusuk yang berpotongan dengan EC. Perhatikan EC. Berpotongan dengan EC, contoh misalkan AE. Nah, AE itu berpotongan. Di mana berpotongannya? Di E. Gitu kan? Berpotongannya di E. BC berpotongannya di mana? Di C. EF berpotongannya di mana? Di E. CG berpotongannya di mana? Di C. Gitu ya. 3 macam rusuk yang sejajar dengan AD. AD sejajar dengan BC, AD sejajar dengan EH, AD sejajar dengan EF, dan seterusnya banyak. Ya. Kemudian 3 macam rusuk yang bersilangan dengan BF. Nah, kalau bersilangan berarti tidak ada satupun titik sekutu. Oke, dan tidak sejajar. Jadi ciri sebuah garis bersilangan itu dia tidak sejajar dan tidak berpotongan. BF itu sejajar dengan DH. DH itu berpotongan dengan DC. Nah, berarti DC bersilangan dengan BF. Gitu kan? EH berpotongan dengan BF. EH bersilangan dengan BF. Kenapa tidak sejajar, tidak berpotongan? EH diteruskan kemanapun, BF diteruskan kemana, tidak pernah berpotongan. HG bersilangan dengan BF karena tidak sejajar, tidak berpotongan. Lalu apa cara lainnya mengatakan bahwa dia bersilangan? Yang jelas kalau kalian menggunakan konsep kebidangan, maka dia tidak sebidang. Jadi dua buah garis dikatakan bersilangan, tidak berpotongan, tidak sejajar, pasti dia tidak sebidang. Gitu ya. Jadi tidak berpotongan, tidak sejajar, juga pasti tidak sebidang. Oke, pada kubus ABCDFGH tentukanlah kedudukan garis-garis berikut. EC dengan BF. EC dengan BF itu dia bersilangan namanya. EC dengan BF itu namanya bersilangan. Ya, jadi ini bersilangan.
gitu ya. EB dengan HF, EB dengan HF juga bersilangan. Ini bersilangan. EC dengan DF, EC dengan DF. Nah, ini namanya berpotongan. Nah, ini yang disebut dengan titik potongnya. Nah, berpotongan. ED dengan FC. Nah, ED dengan FC, ED dengan FC, ED dengan FC. Nah, itu sejajar ya. Ini berarti sejajar. Ini sejajar. Gitu ya. Jadi ED dengan FC itu sejajar. Oke. Nah, EC dengan BF bersilangan, EC dengan DF namanya sejajar. Gitu ya. EB dengan HF bersilangan, ED dengan FC sejajar. Oke. Berikutnya, pada kubus ABCDFGH sebutkan 3 macam contoh rusuk yang terletak di ACGE. ACGE itu namanya diagonal bidang. Bidang diagonal, Bidang diagonal berarti yang terletak padanya, kalau dia rusuk ya berarti minimal AE dan CG. Ya, AE dan CG itu rusuk. Kalau garis yang terletak pada bidang ACGE banyak. Garis EG, garis AC, garis EC, garis AG dan seterusnya, banyak. Tapi kalau rusuk ya ada pada kubus saja, AE dan CG. Rusuk yang sejajar dengan BCGF. BCGF itu bidang yang ada di samping ini. Kalau dia sejajar berarti contohnya adalah AE. Kenapa? Karena sejajar BF. HD karena sejajar CG atau BF. Gitu ya. Jadi kalau yang sejajar itu adalah AD. Sejajar. Kenapa? Sejajar dengan BC. DH. Kenapa? Karena sejajar dengan CG. EH karena sejajar dengan FG. AE karena sejajar dengan BF atau CG. Gitu ya. Rusuk yang menembus DCGH. DCGH itu di belakang. Kalau menembus berarti punya satu titik potong. Contoh, kalau dia menembus dengan DCGH itu contohnya AD, bukan AE. Kalau AE sejajar ini. Salah, ini harusnya adalah AD. DCGH itu di belakang. AD. Ya. CG. DCGH. Oh, salah ini. CG juga salah. Harusnya BC. Nah, itu menembus. EH menembus. Kemudian FG itu menembus. Tapi kalau sejajar atau terletak, nah baru. Oke, pada kubus ABCDFGH tentukanlah kedudukan garis dan bidang berikut. FD dan ACGE. FD dan ACGE. FD dan ACGE berarti menembus, ini namanya. Ya. Ini namanya menembus. Di mana? Di titik ini. Jadi FD dengan ACGE itu menembus. Nah, ini menembus. Ini menembus. Kemudian EC dengan CDEF. EC dengan CDEF. CDF berarti dia terletak. Atau boleh juga berimpit. Tapi lebih tepat bahasanya adalah terletak. ED dengan
ED dengan BCGF. ED dengan BCGF itu sejajar namanya. ED dengan BCGF itu sejajar. Ini sejajar. Kenapa sejajarnya dengan ED itu? Kalau saya buat garisnya, ED itu sejajarnya dengan FC. Nah, berarti dia sejajar. Gitu ya. EG dengan BDHF. EG dengan BDHF berarti memotong atau menembus. Ya. Ini menembus namanya lah. Menembus. Gitu ya. Nah, kita cek satu-satu. Jadi FD menembus, FD menembus, ya kan? EC terletak, ya, EC terletak pada CDHF. Kemudian FD dengan BCGF itu sejajar namanya ya. EG dengan BDHF itu menembus. Nah, ini namanya titik tembusnya. Nah, ini titik tembusnya. Ini titik tembus namanya. Gitu ya. Kemudian pada kubus ABCDFGH sebutkanlah contoh bidang-bidang yang sejajar EFGH. Yang sejajar EFGH itu pasti yang bawah ya, ABCD. Bidang yang berpotongan dengan BDHF. Kalau BDHF banyak. Ya, BDHF itu berpotongan dengan ADHE yang jelas memiliki dua titik sekutu atau garis kutu. Jadi BDHF itu berpotongan dengan ABCD di alas, ya kan? Karena BD ada di bidang ABCD juga. Dengan EFGH, kenapa? Karena FH ya. Jadi minimal ada dua titik. BD berarti ini B dengan D. B dengan D. EFGH berarti F dengan H. ADHE D dengan H. BCGF B dengan F, gitu kan? ABFE ABFE berarti BD sorry. BF dong ya. Ya, BF. BF. Kemudian BDHF berarti ini DH. DH. Gitu ya. Itu namanya berpotongan, memiliki dua titik sekutu. Oke, satu lagi ya. Kubus ABCDFGH tentukanlah kedudukan bidang dan bidang berikut. ACGE dengan BDHF. ACGE dengan bidang BDHF itu saling berpotongan ya. ACGE bidang diagonal, BDHF bidang diagonal. Ini garis potongnya. Ya. Kemudian ACH dengan ACGE. Nah, lihat yang sama aja. ACH, AC. Nah, ini berarti berpotongan namanya. Ya. BDG, AFH, nggak ada satupun kemungkinan dia sejajar. Ya, saling berpotongan. Nah, ini saling sejajar. Gitu ya. Oke, saya kira itu dulu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Kalian tonton terus, ulang terus video ini sampai kalian yakin betul tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.